Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kebun Tani 86. Bertemu lagi dengan Kebun Tani 86. Kali ini Kebun Tani 86 akan berbagi inspirasi kolam sederhana di dalam rumah. Sahabat Kebun Tani 86, elemen air di dalam rumah terbukti bisa membangkitkan mood dan ketenangan pada diri kita. Tidak sedikit orang yang menghias rumahnya dengan komponen air, misalnya akuarium, kolam ikan, bahkan tanaman air yang didekatkan di dalam rumah. Untuk mewujudkan impian rumah yang asri dan nyaman, tentunya dibutuhkan inspirasi, desain, bentuk sebagai bahan pertimbangan dalam nantinya pembuatan kolam. Sahabat Kebun Tani 86, setelah menentukan tempat atau lokasi, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kolam adalah sumber air yang nantinya digunakan untuk mengisi air tanpa putus ya. Kalau menggunakan mata air seperti ini tidak putus mengalir terus. Air akan selalu mengalir, tidak perlu susah-susah kita menyalakan air atau mematikan air, karena itu langsung kita pakai selang ya. Selain juga bisa menghemat listrik atau air ya. Kalau pakai sanyo, kalau pakai pam kan kita airnya jadi boros. Sehingga kita ambil sendiri untuk kolam itu dari sumber mata air, kita alirkan melalui selang atau pipa ya, atau untuk mengisi kolam. Nah, manfaatnya kok menggunakan mata air itu, air akan mengalir terus tanpa susah-susah kita mematikan. Pagi, siang, malam terus mengalir. Sahabat Kebun Tani 86, kolam kita di sini setengah outdoor, artinya tidak menggunakan atap ya, tapi hanya menggunakan jaring saja sebagai auk-auk agar matahari tidak langsung jatuh ke dalam kolam. Adapun untuk luas kolam kita sesuaikan dengan selera, kita sesuaikan dengan kondisi rumah masing-masing, atau kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Yang terpenting ketika membuat kolam di dalam rumah seperti ini, utamakan yang pertama adalah keamanan, terutama ketika kita memiliki anak balita, anak kecil, sehingga kedalaman kolam itu harus diperhitungkan. Tidak usah terlalu dalam-dalam. Kolam di sini dalam pembuatannya menggunakan cor ya, menggunakan pasir cor biasa seperti biasa. Dalam pembuatan kolam tidak usah terlalu yang menghabiskan uang terlalu banyak. Yang penting sederhana saja seperti ini, tapi tidak lepas dari kenyamanan dan nilai estetika atau keindahan. Yang terpenting kita nyaman ketika berada di situ bersama teman-teman, bersama saudara, sebagai tempat ngumpul, sebagai tempat ngopi. Itu sudah nyaman, tempat santai, melepas penat, itu sudah cukup ya. Sahabat Kebun Tani 86, setelah pembuatan kolam selesai, sudah terisi air, maka pemilihan tanaman hias pun bisa menambah nilai estetika. Di sini kita menggunakan tanaman gantung, tanaman yang kita taruh di rak, dan juga ada tanaman yang di bawah ya. Adapun jenis tanaman yang digunakan sesuai selera teman-teman masing-masing ya. Kalau di sini kita menggunakan tanaman anggrek, aglonema, tanaman gantung dan lain sebagainya ya. Sahabat Kebun Tani 86, yang terpenting karena kolam kita itu di dalam rumah, maka sekali lagi pembuangannya juga harus maksimal mungkin, sehingga ketika hujan besar itu air tidak akan masuk ke dalam rumah ya.
Adapun kolam juga bisa dipadukan dengan batu alam, bisa dibuat tebing, bisa dibuat grojogan sesuai selera teman masing-masing ya. Dan tentunya disesuaikan dengan finansial ya. Keuntungan membuat kolam di dalam rumah, satu, karena kolam di dalam rumah itu jauh dari pohon-pohon besar yang terkadang daunnya itu sering berguguran sehingga mengotori kolam. Terus bisa dinikmati pagi, siang, malam, artinya mudah dijangkau di saat kita ingin menenangkan diri. Kita kalau di dalam rumah mudah, kita tinggal ke kolam saja. Kalau di luar kita malam-malam kan takut, kalau di dalam rumah kan kita bisa santai sambil ngopi, sambil menikmati gemericik air, melihat ikan koi yang kita pelihara. Pokoknya menyenangkan ya. Sahabat Kebun Tani 86, sekali lagi langkah-langkah pertama dalam membuat kolam di dalam rumah yang perlu diperhatikan secara matang-matang adalah satu, penempatan atau bentuk model yang menyesuaikan kondisi, menyesuaikan rumah ya, atau lokasi rumah tentunya ya. Yang kedua adalah faktor keamanan ya, untuk anak-anak, untuk balita agar aman. Jadi disesuaikan kedalamannya, luasnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jenis bahan kolam yang digunakan. Terus selanjutnya adalah ukuran kolam dan kedalaman tadi sudah ya, sesuaikan dengan kondisi rumah atau kondisi ruangan. Kalau kedalaman, yang terpenting adalah aman untuk anak-anak kalau di rumah ada anak-anak. Untuk selanjutnya adalah penaung atau adem-adem ya, sehingga matahari tidak langsung jatuh ke dalam kolam, akan tapi terserap oleh penaung ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah filter atau penyaring kolam ya, agar kolam tidak cepat keruh ya. Walaupun menggunakan sumber mata air murni, tapi tetap saja ada ikan itu keruh, tetap keruh ya. Adapun pemilihan ikan di sini, di sini kita memelihara ikan koi dan juga ikan tombro atau regelan, karena kita juga sering mancing ya. Jadi kita dapat ikan di sungai deras, yaitu ikan tombro, ikan yang hampir punah ya. Kemudian yang terakhir adalah tanaman hias. Untuk tanaman hias silakan teman-teman sesuaikan selera teman masing-masing ya. Yang terpenting indah ya, yang terpenting kelihatan hijau, nyaman. Sahabat Kebun Tani 86, berikut inspirasi kolam sederhana di dalam rumah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua apabila teman-teman ingin membuat kolam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mohon maaf apabila dari awal ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan, atau ada pesan yang kurang tersampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah sahabat Kebun Tani 86 semua.